Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tatang Dwi Widodo, CGB Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi 3, Jawa Timur. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Tugas 1.1 A.8. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah pondasi penting bagi terciptanya peradaban suatu bangsa. Untuk itu, pemaknaan akan arti pendidikan menjadi hal yang penting bagi para pendidik. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam menuntun sesuai kodrat anak, pendidik diibaratkan seperti petani. Petani dapat merawat, menyiram, dan memberi pupuk pada tanaman meskipun pertumbuhan tanaman dapat dijaga, namun petani tidak dapat mengganti kodrat dari tanaman tersebut. Jika kodratnya adalah padi, maka hasilnya pun akan menjadi padi. Demikian juga dengan murid. Pendidik tidak dapat mengubah kodrat murid, melainkan hanya menuntun tumbuhnya untuk perbaikan laku hidupnya. Dalam proses menuntun dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberi teladan bagi siswa. Ing madya mangun karsa artinya di tengah memberi semangat kepada siswa, dan tut wuri handayani artinya di belakang memberi dorongan kepada siswa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntut kodrat anak juga perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan fisik maupun sosial di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kondisi zaman saat anak bertumbuh. Kodrat alam di daerah Surabaya, Indonesia berbeda dengan di daerah Papua. Proses menuntun kodrat anak akan lebih maksimal jika disesuaikan dengan kondisi alam tempat anak tinggal dan juga kondisi sosial kulturnya, sosial budaya, serta norma-norma yang ada di lingkungan alam anak tinggal menjadi kodrat anak yang perlu dituntun untuk ditebalkan. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Pembelajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Refleksi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1. Semua peserta didik mendapat perilaku yang sama. 2. Pembelajaran berpusat pada guru. 3. Patokan ketercapaian pembelajaran dari nilai KKM. 4. Peserta didik tidak menulis berarti sama dengan tidak belajar. 5.
pelajaran budi pekerti difokuskan pada saat pelajaran agama dan PPKN saja. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara. 1. Anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Tugas guru menebalkan sesuai arah bakat dan minat anak. 2. Pembelajar berpusat pada murid. 3. Setiap anak memiliki karakter unik masing-masing. 4. Menuntut bakat dan minat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 2. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan berpihak kepada murid. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Menerapkan pembelajaran sistem Among. 2. Mendesain pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, serta melibatkan murid dalam proses pembelajarannya. 3. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Kesimpulan. 1. Pendidikan adalah menuntun bukan menuntut. 2. Pendidikan harus berpihak pada anak, memerdekakan anak. 3. Pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif namun juga budi pekerti. Demikian pemaparan dari saya, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.